saya kebetulan salah satu tugas guru penggerak yang diberikan kepada saya ini akan melakukan observasi kepada ibu dalam hal kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum kita akan melakukan observasi tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya tanya. Jadi di kesempatan kali ini saya ini bukan menilai seutuhnya, saya ini hanya akan melihat apa saja yang bisa nantinya lebih dikembangkan lagi. Jadi tujuan supervisi akademik pada dasarnya itu membantu guru dalam meningkatkan kompetensi dalam hal kegiatan pembelajaran. Dan ya selain itu melihat kesiapan guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi ya, bisakah Ibu berikan penjelasan kepada saya materi apa yang akan diambil pada kegiatan ini? Saya mengambil materi tentang interaksi antara makhluk hidup dengan manusia. Dan tujuannya? Tujuan pembelajaran itu ada dua. Materi awal ini itu pertama menjelaskan konsep lingkungan dan komponennya. Yang kedua mengidentifikasi komponen-komponen yang ada di lingkungan. Untuk kegiatan pembelajaran ini hal apa saja yang telah dipersiapkan? Tentunya yaitu selain perangkat, IPT, kemudian media pembelajaran AKPD, kemudian paket. Tidak ada bahan ajar. Dan menurut Ibu setelah Ibu melihat tadi judul materinya apa, tujuan pembelajarannya apa, menurut Ibu nantinya itu kesulitan yang akan dihadapi pada proses pembelajaran apa? Kesulitannya saya rasa dalam mengidentifikasi komponen-komponen yang ada lingkungan yang akan mereka amati, yang akan mereka identifikasi. Mungkin kesulitannya itu mungkin ada beberapa siswa yang mungkinnya masih bingung antara komponen biotik itu apa dan abiotik. Mungkin mereka akan sering tertukar, biotik itu apa, abiotik itu apa. Bukan jenisnya Bu ya, bukan namanya ya. Pengertiannya itu pengertian. Jadi setelah Ibu menjelaskan tadi, kira-kira nantinya strategi apa yang akan Ibu lakukan ketika nantinya berhadapan dengan siswa yang menurut Ibu itu akan mengalami kesulitan itu? Jadi saya akan mereka langsung mengidentifikasi di lingkungan masing-masing. Kemudian sambil itu saya beri penguatan dari teman mereka dalam melakukan observasi. Nantinya pada saat proses observasi nanti saya akan jelaskan. Oh yang ini langsung memberikan contoh secara langsung di lingkungan itu. Oh yang ini masuk ke abiotik, yang ini biotik, yang ini. Dan untuk kegiatan pembelajaran pada kali ini, area mana yang akan Ibu spesifikasikan? Apakah pengetahuan, apakah keterampilannya, atau ada yang lain? Saya ini dalam kegiatan pembelajaran kali ini itu pengetahuan ada, pengetahuan mereka tentang apa itu lingkungan dan komponen-komponen dalam lingkungan. Kemudian keterampilan pun ada karena kemampuan mereka untuk menganalisis, mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan yang ada, komponen-komponen abiotik dan biotik yang ada di lingkungan yang mereka. Dan strategi untuk bisa mencapai tujuan itu? Kalau untuk pengetahuannya kan Ibu bilang tadi untuk pengertian abiotik. Jadi strateginya untuk bisa membuat siswa sampai ke situ, mungkin strateginya bagi Ibu bagaimana? Apakah kalau menurut saya langsung memberi contoh? Untuk keterampilan? KPD itu secara jelas ya. Jadi nantinya akan ada presentasi. Iya. Ada dulu ya. Kemudian ada filosofi nantinya. Filosofi apa itu filosofi? Itu artinya
mereka akan berkunjung ke kelompok ke kelompok lain, kemudian untuk mengamati hasil-hasil dari kelompok lain apa yang mereka temukan. Itu di dalam tahapan apa? Presentasi kan atau? Setelah selesai mengisi Oh iya, iya. Oke Bu, hanya demikian yang hal-hal yang akan saya tanyakan. Dan setelah ini kita akan ke kelas untuk melakukan observasi. Semoga bisa dijalankan. Mari Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Baik. Oke, alhamdulillah semuanya sehat ya. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita doa dulu ya. Doa dipimpin langsung sama tim. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai masuk pelajaran, siapa yang tidak hadir hari ini? Sari, alasannya kenapa? Sakit. Terus? Irwan. Irwan kenapa? Alba. Siapa lagi? Sumarto. Sumarto. Kenapa Sumarto? Alba. Apa? Ferdi. Dengan Ferdi. Ya. Ferdi kenapa? Alba. Banyak ya yang tidak hadir ya hari ini. Ya. Oke. Sekarang adik-adik masing-masing kan kalian sudah pegang ada gambar di situ. Nah, adik-adik silakan perhatikan pada gambar 2.1. Nah, di gambar itu ada dua gambar yang berbeda. Gambar yang pertama Ibu minta Aprilia bisa jelaskan gambar apa itu? Gambar burung. Burung apa itu tepatnya? Burung bangau. Alfie, gambar yang kedua apa? Komodo. Nah, mereka ini berada pada lingkungan yang sama, pada tempat yang sama. Gambar A itu menunjukkan gambar burung bangau yang sedang bertengger di atas pohon. Kemudian gambar yang kedua itu adalah gambar dari biawak yang berada di bawah pohon. Nah, mereka berada pada tempat yang sama di Suaka Marga Satwa pada Kepulauan Seribu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang terjadi jika si bangau itu turun ke bawah? Dimakan oleh biawak. Nah, proses itulah yang disebut dengan interaksi. Sesuai dengan materi kita pada hari ini yaitu jadi materi kita hari ini yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponen dari lingkungan. Yang kedua mengamati lingkungan sekitar dan mengidentifikasi komponen-komponen yang ada di lingkungan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kalian Ibu sudah bagi dalam 4 kelompok. Nanti cara kerjanya Ibu bagi dulu LKS. Perhatikan di LKS tersebut ada materi pembelajaran dan ada langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Nah, berhubung kalian sudah dibagi menjadi 4 kelompok, maka 4 ini akan turun ke lingkungan masing-masing yang akan Ibu bagi. Untuk kelompok 1 itu lingkungannya berada pada lingkungan kelas 7A sampai di kelas 8. Jadi kalian nanti akan diberi tugas silakan mengamati komponen-komponen biotik dan abiotik yang ada pada lingkungan tersebut. Macam misalnya di kelas 7A sampai di kelas 8 komponen biotiknya apa?
Nah, untuk kelompok 1 Ibu sudah bagi ya di sini, mulai dari depan kelas sampai di kelas 8. Untuk kelompok 2, silakan kalian mengamati komponen abiotik dan biotik yang ada pada Dewan Guru. Mana kelompok 2? Jadi kalian amati yang di Dewan Guru. Kelompok 3 itu berada pada lab, di lab. Jadi silakan amati komponen yang ada di lingkungan laboratorium IPA. Kemudian yang kelompok keempat itu berada di seputaran di depan ruangan TU atau tata usaha. Nah, Ibu kasih waktu kalian 20 menit untuk mengamati. Di situ di LKPD ada tabel. Perhatikan, silakan buka LKPD, ada tabel di situ. Itu yang diisi. Jadi komponen misalnya kalian di bagian laboratorium IPA ketemu makhluk hidup ada apa-apa, silakan ditulis berapa jumlahnya. Kalau ada komponen abiotik, silakan ditulis lagi komponen abiotiknya, nama komponennya apa. Misalnya batu, berapa jumlah batunya? Mengerti? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, bisa kita turun ke lokasi masing-masing? Bisa. 20 menit ya? Ya. Oke. Boleh. Jadi kelas ini di sini nomor 1. Oke, kelompok 1 silakan mengamati sampai sini kan ada pohon apa? Oh, itu makhluk hidup. Tulis pohon, jumlahnya berapa? Sudah ditulis ya? Kalau misalnya hewan, jangan tulis hewan. Hewan apa? Misalnya semut, jumlahnya berapa? Ada semut misalnya, tinggal amati. Oh, ada semut di jalan di batu. Berapa jumlah hewan itu? Berapa semutnya? Oke. Berarti kalau pohon Pohon apa? Misalnya pohon nangka. Ada berapa pohon? Tulis di situ. Oke. Mulai dari situ sampai di sini. Pertumbuhan apa? Jumlahnya berapa? Misalnya dikira-kira sih yang penting dari komponen biotik abiotik itu ada. Kalau batu berapa? Di sini kelompok 3 silakan amati komponen biotik dan abiotik ya. Ada bunga, berumput, itu rumput. Ada ini. Bayang duri. Oke. Di tabel. Situ kan ya komponen makhluk hidup, berarti yang masuk ke biotik. Di sini apa-apa yang ketemu misalnya tadi ada bibit, semut. Berapa itu jumlah yang ada lewat? Saya bos 1, tulis bos 1. Yang di sini tak hidup. Ini batu hidup atau tidak? Nah, tulis itu. Oke. Kita lakukan. Bunga pukul 10. Sudah, baru ini bunga apa dulu? bunga BC. Iya. Terus Tulis tuh kata. Yang di kamu jangan sampai yang di salah lagi. Makhluk hidup uci. Semut hitam berapa? semut hitam berapa jumlahnya? Itu lalat lagi. Lalat. Tidak ada lalat.
hitam. Satu. Salah. Yang di abiotik sudah? Abiotik berapa? Yan. Yang abiotik yang tak hidup. Ada ibu. Ada apa-apa itu? Ada pohon nangka, bunga pupus. Yang tak hidup? Tak hidup? Tidak hidup? Mm-mm. Ya, hidup batu-bata. Ah, Bangku. Oke. Cari lagi. Oke, pohon pisang. Berapa DP ini? Berapa jumlah pohon pisang di situ? Ada berapa? 2. DP hewan ada? Ada ibu. Apa? Ini abut hewan apa? Oke. Semut warna apa? Semut hitam atau semut merah? Itu di jilbab di salsa satu semut. Pisang yang mana? Biotik. Itu pisang tuh gimana? Biotik. Pisang kan makhluk hidup atau tak hidup? Makhluk hidup. Sam berapa dua? Jadi yang makhluk tak hidup dia di situ. Iya, ibu. Ah. Mau bisa sedikit aja. Mana yang dilihat ini? Kalau sudah selesai langsung kembali ke lagi 10 menit lagi. Jadi kalau sudah langsung kembali ke kelas, ha? Ya. Oke, bagus. Lagi? Apalagi yang makhluk tak hidup, benda mati di sini, sekitar sini apa lagi? Apa? Ini yang ada injak ini, dia hidup atau tidak? Nah. Oke. Apa lagi? DP hewan apa-apa? Ada kupu-kupu, oke. Terus pohon, oke. Hewan kupu-kupu, lihat di tanah, apakah ada semut di bawah ini? Coba lihat di bawah baju ada hewan lain atau tidak? Banyak sekali semut. Nah itu tulis. Kan dia ada di lingkungan di depan TU. Jumlahnya berapa? Tadi ada berapa dapat lihat semut? Tiga. Masih ada. Oke, kalau dirasa cukup, silakan kembali ke kelas. Hah? Pisang berapa? Ada 21. Ibu itu sama siapa? Baru naik kira, kalau tadi serang baru. Tanaman singkong. Mana singkong? Ibu. Oh iya. Oke. Berapa pohon? Berapa dulu ya? 21. Oke, 21. Ada lagi? Sudah? Kalau tidak ada, silakan kembali ke kelas saja.
Sudah selesai di LKPD? Oke, semua sudah menyalin hasil kerjanya? Sudah ditulis di LKPD? Oke, sekarang langkah berikut adalah kita akan melakukan window shopping, yang artinya bahwa setiap kelompok silahkan menempelkan hasil kerja mereka di dinding. Berarti kelompok 3 di sebelah sini, kelompok 4 di sana, kelompok 1 di situ, kelompok 2 di sebelah. Jadi nanti dengarkan dulu pengarahan. Nantinya akan ada satu orang yang berjaga. Nanti satu orang yang berjaga, sementara yang lainnya silakan mengunjungi tempat dari kelompok-kelompok yang lain. Mengerti ini? Jadi misalnya kelompok 1, mereka akan berkunjung ke kelompok 2. Kelompok 2 akan berkunjung ke kelompok 3. Kelompok 3 berkunjung ke kelompok 4. Kelompok 4 berkunjung ke kelompok 1. Nanti akan Ibu bilang waktunya sekian, silahkan pindah ke kelompok masing-masing. Dan tugas dari si orang yang tinggal adalah menjelaskan. Oh, yang kita orang dapat, orang bagian lingkungannya, pembagian lingkungannya berada pada lingkungan sekitar kelas, lingkungan kelas. Yang orang dapatkan komponennya ini. Mengerti ini? Ya. Oke. Jadi silahkan ditempelkan di dinding. Jadi Ibu sediakan nama lingkungannya, silakan ditulis ya di atas tabel itu. Nama lingkungan apa? Nama-nama kelompok jangan lupa ditulis, kemudian nama lingkungannya. Dan yang masuk tabel itu yang tempel, yang di tabel itu yang ditempel. Bukan yang tabel itu, tapi itu yang ditempel. Laboratorium IPA. Nanti itu ditempelkan di situ. Nah, tempel. Ya. Jangan terlalu tinggi, jangan dengan simbol. Di sini. Ya, di situ boleh. Oke, kelompok sini. Kalau tempelan langsung tempel habis selesai. Siapa yang bertugas tinggal menjaga ini? Iya, boleh. Sudah selesai? Misalnya apa? Yang ini depan Dewan Guru. Depan Dewan Guru. Dewan Guru. Tempel di bawah gambar. Iya, tidak langsung tempel lagi. Di sini langsung tempel ya di bawah gambar panahnya. Tidak, buka di. Di sini yang bertugas siapa? Penjaga. Di sini Alvin. Oke, jadi si Alvin yang akan bertugas. Cuma dia ternyata orang. Sini siapa yang bertugas? Iki. Oke, di situ siapa yang tugas jaga
kan dilihat. Di situ tadi. Oh ternyata dorang dapat ada batu ya. Oke, yang sini Manusia. Manusia kan ada lebih. oke. Ada yang berbeda dengan yang Muni dapat tadi? Yang berbeda di mana? Orang dapat apa Muni? Pak Muni tidak ada, Pak Dorang ada. Semua Pak kalian tidak ada. Oke. Terus apa lagi? Serangga. Oke, serangga ada 3 ya. Pot bunga. Di kalian di bagian mana? Ini laporan dalam Coba cari di mana ini? Oke. Mana yang bertugas dijelaskan? Di sini komponen apa yang tidak ada sama kalian? Di kelompok ini ada semua? Tidak ada. Oh, bunga puring tidak ada ya? Tanaman singkong oleh tidak ada. Oke, silakan pindah ke kelompok lain. Silakan berganti. Jangan lari-lari yang tertib. Oke. Mana yang ke kelompok satu? Ini padahal jangan ada air lagi. Kalian kan air benda mati ya. Terus matahari lagi. Pohon lagi. Muni lah. Pindah ke kelompok berikutnya. Roli lagi. Yang berjalan dengan kain kedua. Puri. Itu kalau ada lampunya di rumah. Oke, sudah? Oke, silakan duduk di kelompok masing-masing. Kemudian melakukan window shopping, berkeliling, mengamati dan melihat bahwa apa saja yang menjadi temuan pada teman-teman kalian di lingkungan yang sudah ibu bagi. Nah, dari tadi ibu kurang macam lingkungan. Ada yang tahu apa itu lingkungan? Oke. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Oke, segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Ada pendapat lain? Tadi Charlie bilang tempat. Iya, bagus. Jadi 2 jawaban tadi bagus, tidak ada yang salah. Jadi lingkungan, segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kalau sekarang kita berada di lingkungan yang mana? Lingkungan apa ini namanya? Lingkungan sekolah. Yang paling kecilnya kita berada pada lingkungan kelas. Nah, selain itu lingkungan juga punya komponen-komponennya. Komponen lingkungan tadi yang ibu suruh cari ada 2 komponen. Yang pertama komponen biotik atau makhluk hidup, dan komponen yang kedua komponen abiotik atau makhluk yang hidup. Jadi komponen ada 2 komponen penyusun lingkungan. Komponen
komponen biotik itu makhluk hidup dan komponen abiotik itu makhluk tak hidup. Kita beri aplaus untuk kita semua. Oke, dan itu tadi materi tentang interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ibu rasa untuk materi hari ini kita akhiri sampai di sini. Berikut untuk pertemuan berikut kita akan lanjut dengan simbiosis. Jadi jenis-jenis simbiosis pada makhluk hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Alhamdulillah ujian ya. Akhirnya kita telah selesai melaksanakan observasi. Dan sekarang bagaimana perasaannya, Bu? Alhamdulillah. Tenang ya. Menurut Ibu, setelah melaksanakan tadi kegiatan pembelajaran, apakah tujuan yang Ibu sampaikan tadi di pasca sudah diberat tadi? Apakah sudah tercapai? Iya, menurut saya sudah Dalam hal ketertiban. misalnya pada saat waktu saya melakukan meeting pada saat itu waktunya ke masing-masing, ada beberapa siswa yang ini ternyata komponen biotik ini abiotiknya. Jadi kompetensinya tercapai. Menurut Ibu, ketika tadi dalam proses pembelajaran, apa saja kekurangan yang Ibu lakukan? Kekurangan mungkin satu, lupa menanyakan pada siswa jika ada pertanyaan. Kemudian yang kedua mungkin materi yang saya berikan mungkin tidak terlalu banyak atau cuma ya sekitar. Dan untuk keunggulan, misalnya dalam kerja tim, saya sering mengontrol mereka, membantu mereka, memberi perkembangan, dan melakukan refleksi. jadi kalau tadi Ibu sudah menjelaskan tentang kekurangannya, untuk ke depan apa saja yang akan Ibu lakukan untuk bisa memperbaiki kekurangan itu? Mungkin saya akan lebih sering bertanya pada siswa tentang pertanyaan yang mereka tidak pahami. Saya bisa memberi mereka kesempatan untuk bertanya. Oke, saya rasa cuma demikian Bu ya. Jadi insya Allah ke depan nanti proses pembelajarannya akan lebih bagus lagi. Dan semoga juga nantinya ini akan mendaftar di guru penggerak. Oke, Insya Allah. terima kasih.